apa langsung semuanya nanti Ibu jawab? Langsung tanya jawab aja. Jadi, kalau audit kan butuh evidence ya, atau buktinya. Iya, Jadi bukti yang ingin diketahui adalah aspek dampak ya? iya Bu, aspek dampak lingkungannya Bu. Sebentar. Baik terhadap lingkungannya atau terhadap masyarakatnya Bu? Oke, sebentar ya, saya carikan. Baik Ibu. Identifikasi dampak, oke. Mhm. Oke, sebentar ya, agak lama ini buka file. Iya Ibu, tidak apa-apa. Oke, mungkin sambil oh ini nih, sudah. Saya share screen ya untuk aspek dampak yang sudah PT KLO, lakukan. Nah, jadi ini adalah aspek dampak, lingkungan, dari proses yang telah dilakukan. Jadi kami memisahkannya per proses utama. Jadi di sini mungkin ini bisa saya besarkan. Di sini bisa Bapak Ibu sekalian lihat untuk proses utamanya dari repair and maintenance, kemudian ada elektrik, mining, kemudian ada plant operation, GA atau general affair, ada health dan logistik. Jadi di sini kami kenapa ada health, dan ada laboratorium, kami sendiri ada klinik di PT KLO ini ada satu klinik, eee, untuk, untuk kejadian emergensi. Jadi kami punya dokter dan perawat, hanya saja klinik tersebut dikelola oleh pihak ketiga. Tapi tetap kami masukkan menjadi, bagian dari proses pendukung, dari usaha kami, walaupun, bukan menjadi produk utama ya. Kemudian untuk sumber dampaknya bisa teman-teman baca di sini ada aktivitasnya dari ini, repair and maintenance dari subprosesnya ada penggantian oli, kemudian penggantian limbahnya kami kontrol, eee, dan kami sesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Begitu Pak Muhammad Arif Fathahillah, apakah sudah cocok, buktinya? Baik Bu, menurut saya udah cukup konkret buat bukti yang sudah dikeluarkan sama Ibu. Baik, Mungkin bisa teman-teman audit saya yang menanya. Terima kasih. Bu. ya, Selanjutnya, saya ingin menanyakan Bu, apakah di PT KLO ini kan udah ada revisi AMDAL juga tahun 2013. revisi, apa? Untuk Dokumen AMDAL-nya Bu. dokumen AMDAL? Iya.
Nah, Oke, terus gimana eh, gimana? apakah di perusahaan di PT KLO ini ada nggak divisi yang yang sistemnya itu untuk controlling atau mengawasi kinerja dari atau bentuk kegiatan-kegiatan yang ada di PT KLO ini. Yang kita tahu sendiri PT KLO kan di pertambangan besi ya. Pasti ada menimbulkan dampak-dampak lingkungan. Ada nggak departemen yang mengawasi itu atau tindakan controlling dari perusahaan itu seperti apa ya? Baik, untuk AMDAL kita tidak ada, jadi kegiatan AMDAL itu kan dilakukan di awal sebelum produksi ya. Jadi kita ada satu dokumen AMDAL, tidak kita perbarui karena kita tidak ada perubahan sistem produksi. Kemudian untuk personil untuk pengawasan lingkungan, kita punya struktur organisasinya. Sebentar saya carikan struktur organisasi untuk personilnya. Struktur organisasi, oke. Running risk matikan. Ini struktur organisasi. Oke, mungkin sudah terlihat ya untuk struktur organisasinya. Jadi ada corporate HSE. Jadi di kantor pusat kita punya corporate HSE pusat, GM HSE, kemudian untuk di site kita punya divisi environmental dari tiga bagian ya, ada konservasi, ada compliance, kemudian ada environmental control. Baik, apakah sudah cukup buktinya? Baik, Bu, cukup. Masih. Baik, terima kasih. Baik, apakah ada lagi yang ingin diaudit, teman-teman? Saya izin masuk, Bu. Oke, silakan. Jadi saya Salma selaku anggota dari tim auditor. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah berdasarkan informasi terdokumentasi yang saya dapat, saya lihat terdapat ada perubahan pada sistem pencucian ya Bu ya, dari washing pan menjadi dry kiln. Nah, dari adanya perubahan sistem tersebut, apakah ada dampak dan resiko yang dihasilkan? Jika iya, bagaimana penanganan dan juga pengendalian terhadap dampak dan risiko yang dihasilkan terhadap perubahan sistem tersebut, Bu? Terima kasih. Baik, jadi dari perubahan sistem itu kan awalnya pencucian menggunakan air ya. Nah, limbah dari air pencucian itu tuh sangat besar gitu. Jadi kami butuh menggunakan air sangat banyak, sekitar 5.000 liter per hari. Nah, kemudian untuk produksi yang baru kita sama sekali tidak menggunakan proses pencucian, jadi kita hanya biji besi yang didapatkan berupa tanah dan batu hanya sampai proses crushing saja, atau
crushing itu peleburan ya, jadi dijadikan kecil-kecil seperti itu, kemudian langsung dikirim, langsung diekspor. Jadi kita juga tidak ada pengolahan lebih lanjut untuk proses selanjutnya. Jadi di pemurnian biji besi sendiri kita menggunakan pihak ketiga, jadi kita hanya penambangan saja, kemudian kita kirim ke pihak ketiga atau pabrik untuk pemurnian biji besinya, seperti itu. Kalau untuk dampak dari proses pergantian proses ini saya rasa tidak ada ya, karena bahan galian langsung dikirim saja. Tidak ada pencucian lagi. Jadi ini adalah sebuah inovasi dari kami sehingga kita menghemat air untuk itu, gitu. Oke, baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Baik. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada masih 1, 2, 3, 4. Ya, baik Bu. Mhm. Sebelumnya selamat siang. Perkenalkan saya Vina dari tim auditor. Dari penjelasan yang Ibu sudah jelaskan tadi dan dari dokumen yang sudah saya lihat bahwa pada tahun 2011 ini PT KLO itu sudah mulai melakukan upaya untuk mengkonservasi bahan galian mineral bijinya itu melalui program terpadu seperti itu Bu. Dan pada tahun 2013 upaya konservasi ini telah dimantapkan kembali melalui kebijakan manajemen untuk melakukan pengolahan menggunakan sistem kering tadi seperti yang telah dijelaskan. Kemudian untuk pertanyaan dari saya, apakah upaya dari manajemen konservasi yang telah dilakukan tersebut itu telah dilakukan monitoring dalam pelaksanaannya dan apakah telah konsisten dalam melaksanakan untuk memastikan sistem mengalami perbaikan yang berkelanjutan. Seperti itu, Bu. Oke. Sistem memiliki perbaikan yang berkelanjutan, jadi kami itu melakukan checking dan corrective action ya. Jadi kami tiap tahunnya kami juga melakukan internal audit dan external audit untuk memastikan bahwa seluruh SOP atau kebijakan yang kita punya itu dilakukan dengan baik atau sesuai dengan standar. Nah, buktinya ini ada, saya share untuk bukti ada tinjauan manajemen. Nah, di sini tahun 2014 ya telah dilakukan tinjauan manajemen dengan agenda kebijakan K3 dan lingkungan, kemudian tindak lanjut tinjauan manajemen selanjutnya, kemudian hasil audit internal atau eksternal yang dibahas, kemudian target kinerja K3 dan lingkungan, kemudian ada kalau ada perubahan penting di peraturan juga kami bahas di tinjauan manajemen, kemudian hasil dan tindak lanjut proper, kemudian status tindakan perbaikan, jadi apakah tindakan perbaikan yang kita lakukan dari tahun ke tahun ini statusnya bagaimana juga dibahas di tinjauan manajemen, program pelatihan, evaluasi pencapaian sasaran program, komunikasi, kinerja kontraktor, dan program khusus lainnya. Nah, berikut beberapa bukti tindak lanjut yang sudah kita lakukan dengan statusnya seperti ini. Baik, apakah kira-kira bukti saya sudah menjawab pertanyaannya? Baik, Ibu sudah terjawab, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Baik, Ibu, izinkan saya melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Oke. Kita ketahui bahwa dalam kegiatan proses utama pertambangan tentunya memiliki resiko terhadap kecelakaan kerja. Mm-mm. Nah, apakah PT KLO sendiri telah melakukan analisis bahaya dan resiko K3 atau SMK3? Mm-mm. Jika sudah dilakukan, apakah bisa ditunjukkan bukti-buktinya, Bu? Baik. Sudah ya, kalau misalkan untuk analisis dampak itu tadi kita ada share untuk identifikasi dampak. Hmm. Identifikasi dampak. Bentar. Oke, di sini saya share untuk prosedurnya. Kita juga ada prosedur untuk identifikasi bahaya penilaian resiko pengendalian K3 dan lingkungan. Kami sudah ada prosedurnya. Terlampir ya, teman-teman mungkin bisa lihat. Kemudian untuk identifikasi dampak dan resikonya, sebentar saya share. Oke. Jadi di sini yang saya punya adalah identifikasi dampak untuk lingkungan saja. Coba saya share. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini adalah sumber dampaknya ini dampak terhadap lingkungan ya. Jadi ini identifikasi proses kontrol untuk lingkungan. Jadi belum mencakup SMK3. Seperti itu. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Baik. Baik, Bu. Mungkin saya akan melanjutkan pertanyaan. Ini terkait dengan proses utama dari kegiatan pertambangan di PT KLO ini, Bu ya. Nah, jadi dalam hal ini pengelolaan BBM-nya. Jadi kan kalau di pengelolaan BBM itu pasti perlu adanya upaya penanganan dan pengelolaan lah apabila terjadi tumpahan dari BBM tersebut. Oke. Nah, mungkin dari kegiatan-kegiatan tumpahan BBM itu seperti dari kegiatan maintenance atau logistik dan sebagainya. Nah, mungkin sebagai tindakan preventif itu bagaimanakah prosedur, standar operasional prosedur yang dibuat dari PT KLO? Apakah ada seperti itu? Ini kan Baik. berdasarkan klausul 8.2 ISO 14001, Bu. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Ada ya, jadi kita punya SOP untuk penanggulangan tumpahan ya. Sebentar. Saya share untuk Oke, di sini ada saya punya SOP pengolahan lingkungan hidrokarbon khususnya bagi kontraktor karena BBM yang kita pakai itu pihak ketiga sebenarnya. Jadi kita dapat saja dari pihak ketiga, cuman di sini sudah ada pengolahannya termasuk pengumpulan dokumen dan persyaratan teknis pengolahan limbah B3-nya. Kemudian ada satu lagi untuk pengolahan limbah B3, sebentar.
Oke, saya cek dulu. Lima tiga. Jadi kami juga sudah ada training untuk pengolahan limbah B3. Mungkin bisa saya share. Oh, sudah ya, sudah ter-share ya. Jadi ada personil yang sudah tersertifikasi dalam pengolahan B3. Kemudian ada juga kami punya SOP pengolahan limbah B3. Oke. Berarti untuk standar operasional prosedurnya sudah ada dan untuk wilayahnya ini berarti di wilayah area kerja Bu ya di PT KLO ini Bu ya? Iya, di seluruh iya. wilayah. Di seluruh, oh ya, baik Bu. Mungkin itu saja Bu. Mungkin bisa dilanjutkan oleh auditor yang lain. Silahkan. Baik, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Izinkan saya untuk mengajukan pertanyaan selanjutnya. Jadi berdasarkan informasi ini, PT KLO itu pada awal tahun 2011 telah melakukan tinjauan manajemen yang menghasilkan revisi kebijakan lingkungan, di mana salah satunya itu berisikan tekad manajemen untuk selalu berkomitmen mematuhi peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia yang berlaku. Yang ingin saya tanyakan, Bu, apakah ada bukti terkait evaluasi kepatuhan, pemenuhan undang-undang serta persyaratan lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ada ya di sini untuk kebijakannya, bukti kebijakan lingkungan yang ada di PT KLO. Lingkungan. Oke. Nah, di sini ada kami jabarkan dan ditandatangani oleh Presiden Direktur yang bunyinya seperti ini, merupakan selalu mengutamakan pertimbangan aspek lingkungan dalam setiap tahapan kegiatan penambangan. Seperti itu kebijakan lingkungannya ya. Apakah sudah cukup untuk buktinya? Oke, baik Bu, untuk buktinya sudah cukup dan terjawab. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Ya, baik Bu. Dikarenakan tadi dari audit kami sudah memberikan pertanyaan semua dan pertanyaan itu rata-rata sudah dijawab. Tapi dari kami sendiri, dari pihak auditor ini ada beberapa saran sedikit di PT KLO atau PT Silo ini Bu. Pada PT KLO ini sendiri, amdalnya itu tidak ada perubahan ya Bu dari tahun ke tahun. Hanya dibuat untuk satu amdal saja dan itu dipakai untuk tahun sekarang dan tahun-tahun selanjutnya. Nah, saran dari kami selaku auditor itu bisa dilakukan perubahan Bu terhadap PT KLO. Jadi di tiap tahun tuh ada disesuaikan sama tahun-tahun yang sudah ada kayak gitu Bu. Baik, amdalnya. Iya Bu. Oh, oke. Baik. Maaf ya Bu. Kalau baik, jadi kalau sudah ditutup aja ya, ya, teman-teman. Oke. Terima kasih teman-teman. maaf bagus. Bu, kalau kelewatan Bu. Enggak, bagus. Nanti kalau teman-teman jadi auditor mungkin seperti ini ya. Jadi pertanyaannya tidak menjatuhkan karena memang yang dibutuhkan adalah kesesuaian. Kemudian untuk hal-hal kaitannya dengan pertanyaan, yang pertama adalah selalu
sesuaikan dengan klausul ya. Kalau di bunyi klausul apa, yang ditanyakan adalah evidence-nya apa, yang bisa diambil dari, si auditee. Kemudian untuk yang kedua, sebenarnya dokumen AMDAL itu tidak ada perubahan kalau dia tidak ada perubahan dari segi produksinya. Jadi memang kalau, AMDAL itu dia tidak ada perubahan kuantitas produksi atau kualitas produksi atau sistem produksi, kalau tidak ada perubahan dia tidak akan berubah AMDAL-nya, kecuali kalau dia ada penambahan luasan, AMDAL-nya akan berubah, karena itu adalah memang patokan dari awal. Nah kemudian kalau, teman-teman mikirnya, oh AMDAL-nya itu berubah karena, titik pantaunya misalkan ada, limbah cair ya, ada titik pantaunya berubah. Nah titik pantau itu akan berbeda lagi dengan AMDAL, titik pantau di AMDAL itu ada, tetapi nanti, dari perusahaan akan mengajukan izin pemantauan lagi. Jadi ada beda dokumen, bukan dokumen AMDAL, seperti itu ya. Walah, saya Oke. kira AMDAL-nya itu sebenarnya tuh kan kalau misalnya kita mau galian atau apa itu, pasti ada peluasan kan, Bu? Soalnya masih ada misalnya habis nganuin di sini tuh mau anu di sebelahnya lagi atau gimana. Saya kira itu perlu ada AMDAL pembaruan gitu loh, Bu, soalnya tempatnya kan juga baru. Oke. Kalau untuk misalkan di AMDAL-nya memang bunyinya 1 hektar, walaupun kita ngambil bahan galiannya sedikit-sedikit, kita nggak akan ada perubahan AMDAL, Wah, gitu. Jadi misalkan ada 1 hektar, kita ngambil tahun ini di, 250 di utara, kemudian untuk tahun berikutnya 250 di selatan, kalau tidak ada perubahan dalam sistemnya, tetap pakai AMDAL itu, gitu. Baik, terima kasih kelompok 1. Nah, laporannya berisi kalau misalkan saya tadi dalam menjawab, tidak sesuai dengan klausul, bisa dituliskan ada, ketidaksesuaian, dalam, di klausul berapa, tidak sesuainya berapa, buktinya apa. Nah, silakan kirim di, LMS di minggu ke-16 ya. Kemudian, yang saya minta juga teman-teman per individu kan udah nanya, ada pertanyaan, ada klausul, ada bukti. Kalau memang sebenarnya kalau di laporan apa ya, laporan resmi kalau misalkan itu sesuai, itu tidak perlu dibuat laporan, tapi kalau karena ini latihan, teman-teman bisa, menuliskan di laporan ada, pertanyaan teman-teman, kemudian klausul berapa, bunyinya apa, bukti yang saya lampirkan apa. Kemudian ada statusnya, sesuai atau tidak. Seperti itu ya. tapi tetap laporannya ini jadi satu ya, Bu? Jadi satu kelompok satu. Nanti, ada namanya, kemudian ada list pertanyaan. Nah, saya memang sengaja tidak memberikan, form ke teman-teman karena saya pengen lihat teman-teman sejauh apa menangkap, apa yang saya sampaikan selama ini gitu. Baik ya. Baik, terima kasih kelompok 1. Kayaknya kelompok 2 udah bergabung, silakan kelompok 2. Terima kasih sekali lagi kelompok 1. Baik, Bu, sekali lagi saya minta Sama-sama, Bu. maaf dari kamu dulu ya, kalau ada salah kata. Baik, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu izin bertanya, Bu. Oke. Untuk prakteknya ini reportnya apa nanti boleh dikirim ke Bu? Boleh, nanti saya share ya, report-nya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Baik, terima kasih. Silakan kelompok 2 ada Valencia, Ramsiska. Kelompok 1 boleh meninggalkan room. Baik, silakan dimulai kelompok 2. Ininya siapa nih? Lead auditornya siapa nih? Saya Ibu. Baik, silakan dibuka. Baik Ibu ya, kami mulai. Teman-teman apa sudah lengkap? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rizkiawan belum masuk ya? Apa boleh Bu kami menunggu teman kami Bu? Boleh, mungkin waktunya
2 menit saja ya, takutnya kalau Oh nanti ya sudah, buat Bu. kelompok lain kasihan kalau mundur. Oh ya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Mungkin nanti sambil kami mulai sambil menunggu ya, Bu. Baik, silakan. Teman-teman mungkin bisa dibantu untuk menghubungi Rizkyawan. Baik, mungkin saya mulai saja. Baik, terima kasih Ibu Asri atas kesempatannya. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktu dari rekan-rekan sekalian yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menghadiri audit internal kita pada hari ini. Di mana hari ini kita akan melaksanakan audit internal di PT KLO yang akan kita lakukan secara online. Walaupun dalam keadaan pandemi saat ini, semoga tidak menjadi penghalang kita untuk melaksanakan audit internal ini. Sebelumnya itu ada baiknya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu tim auditor kami. Perkenalkan, nama saya Mada Maria selaku lead auditor. Baik, perkenalkan nama saya Ramsiska Novemi selaku anggota dari tim auditor. Perkenalkan, saya Ayu Oktari sebagai anggota tim auditor. Perkenalkan, saya Nurul Kotima sebagai anggota dari tim auditor. Perkenalkan, saya Valencia Gita Sri Maharani sebagai anggota tim auditor. Perkenalkan, saya Muhammad Rizkan Antul sebagai anggota tim auditor. Perkenalkan, saya Umu Labiba sebagai anggota tim auditor. Perkenalkan, nama saya Reza Mahendra sebagai anggota tim auditor. Oke, baik. Itu tadi tim auditor kami, Ibu. Jadi kami dari tim audit internal akan melaksanakan audit internal di PT KLO. Jadi tujuan dari audit ini sebenarnya bukan mencari kesalahan, tetapi kita hanya memastikan bahwa proses produksi yang ada di PT KLO ini dari tahap awal hingga tahap akhir itu berjalan dengan baik sesuai dengan standar yang sudah ditentukan dan sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku. Jadi harapannya rekan-rekan semua di sini dapat bekerja sama dengan baik dan melakukan proses audit ini sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Jadi kira-kira waktu yang akan kita gunakan untuk proses audit ini nantinya ada sekitar 15 menit. Dan metode yang akan kita gunakan yakni ada metode wawancara karena kita melakukannya secara online. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu dari tim auditi ataupun dari tim auditor. Oh, tidak cukup, silakan dilanjutkan. Baiklah, jika dirasa cukup, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, opening meet ini saya akhiri dan selamat siang. Oke, baik. Kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahapan audit internal. Jadi, seperti yang sudah disampaikan di opening meet tadi, bahwasanya kita melakukan audit internal ini dengan metode wawancara. Jadi, di sini kami tim auditor akan menjunjung tinggi kerahasiaan. Jadi, kami tidak akan menyebarkan informasi yang sudah disampaikan tim auditi kepada yang kami dapatkan dari tim auditi kepada pihak luar. Jadi dimohon untuk dari tim auditi untuk menjawab pertanyaan dengan sejujurnya. Seperti itu. Jadi nantinya jika ada dokumen-dokumen yang mendukung juga bisa disampaikan oleh tim kami, tim auditor kami. Oke, mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa dimulai dari tim auditor. Anggota tim auditor yang pertama, silakan. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah ada prosedur atau dokumentasi tertulis perihal konteks organisasi dari perusahaan Ibu? Konteks organisasi, prosedur konteks organisasi ya? Iya, Bu. Kalau prosedur konteks organisasi, saya tidak punya ya. Di kami hanya ada punya struktur organisasi saja, tapi tidak ada prosedur untuk konteks organisasi. Kemudian untuk struktur organisasinya, saya share screen. Nah, baik, seperti ini untuk struktur organisasinya.
Jadi ada dari set operation, kemudian untuk HSE sendiri, ada organisasi dari pusat, kemudian ada, environmental dan safety-nya terpisah, seperti itu. Tapi untuk prosedurnya, kami tidak ada. Baik, Bu. Kalau begitu saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Mhm. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana perusahaan, menganalisa terhadap konteks organisasi secara keseluruhan terkait, kebutuhan dan harapan dari pihak yang berkepentingan di perusahaan Ibu? Oke. Ini yang nanya Ramsiska aja atau semuanya dapat kesempatan nanya? Dapat kesempatan, Bu. Oh, maksimal 1 pertanyaan 1 orang aja? Oh, iya. Baik, Bu. Ah. Kalau begitu bisa dilanjutkan dengan tim auditor yang lainnya. Baik, terima kasih Ramsiska. Baik, Bu. Baik, selanjutnya saya izin bertanya, Bu, Mhm. terkait klausul 5 yaitu kepemimpinan. Mhm. Bagaimana perusahaan melakukan pembagian peran, tanggung jawab, dan wewenang terhadap sumber daya manusia yang terdapat Mhm. di perusahaan Ibu? Bagaimana, perusahaan membagi, Peran gimana, dan Kak? Mhm. tanggung jawab, dan Mhm. wewenang. Oke, kami bagi, sesuai dengan job desk yang sudah kami tentukan. Jadi, di job desk-nya sendiri, oke sebentar. Job desk saya sendiri sudah tertulis ya untuk, jadi yang pertama kami bagi dari struktur organisasi, kemudian ada job desk-nya. Di sini oke saya lampirkan untuk contohnya ada ini ada, Environmental and Conservation Unit Head melaporkan ke KTT, kemudian divisi operation, di sini ada uraian deskripsi pekerjaan dan KPI-nya. Begitu juga untuk job desk, job desk lain ya, khususnya untuk safety and environmental, bentar saya buka juga ada, mungkin contohnya ada 1 oh ini untuk, spesifikasinya, apa maksudnya spesifikasi? Untuk keahliannya. Jadi selain job desk yang sudah diberikan, kita juga, memberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan, kemampuannya. Jadi, ini adalah environmental head kami, Pak Analviadi, dia sudah, tersertifikasi ISO 14001, audit internal, pelatihan HIRAK, Hazard Identification Risk Assessment, dan, sertifikat-sertifikat lain yang mendukung. Baik, terima kasih. Mungkin dapat dilanjut oleh tim auditor yang lain. Ya, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan klausul 6, yaitu tentang tindakan yang ditujukan pada resiko dan peluang. Jadi di sini berdasarkan profil perusahaan disebutkan bahwa perusahaan ini sangat mengutamakan dan mempertimbangkan aspek lingkungannya. Nah, bagaimana perusahaan Ibu melakukan atau menentukan dari aspek lingkungan tersebut, mulai dari sebelum kegiatan sampai dengan nanti mungkin ada dampak lingkungan yang ditimbulkan. Baik, terima kasih. Jadi ini ada kami membuat dokumen, hazard identification untuk proses kontrol. Saya share. Nah, tetapi
Untuk hazard identification ini kita menganalisis untuk kontrol dampaknya saja. Untuk peluangnya belum kami analisis. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu sudah Baik. bisa dilanjut untuk tim auditor lainnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan klausul 7 yaitu dukungan. Bagaimana perusahaan PT KLO melakukan pembagian peran, tanggung jawab, dan wewenang terhadap SDM yang ada? Menentukan tanggung jawab, peran, dan wewenang. Ya, sama ya, pertanyaannya mungkin mirip dengan yang tadi, kami bagi di struktur organisasi, kemudian tanggung jawab dan wewenangnya kami buatkan seperti SK, seperti itu untuk uraian pekerjaannya atau job description-nya di deskripsi pekerjaan, kemudian dan wewenangnya. Sebentar saya share lagi untuk dokumennya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ada deskripsi pekerjaan, kemudian ada wewenang, ada spesifikasi karyawan. Jadi ini adalah Environmental and Conservation Unit Head, minimal pendidikan S1 Lingkungan, Kehutanan, Ilmu Terapan Pertanian, kemudian ada semacam pengesahannya untuk pemegang jabatan. Apakah baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya terkait klausul 8, yaitu kesiagaan dan tanggap darurat. Apakah semua area yang dapat menimbulkan bahaya telah diidentifikasi dan dievaluasi secara periodik? Baik. Kalau untuk secara periodik kami melakukan apa ya namanya, drill untuk kondisi gawat darurat dan emergency and evacuation. Kemudian kami juga menetapkan prosedur emergency seperti bisa teman-teman lihat di sini ada prosedur kondisi gawat darurat dan evakuasi yang sudah disahkan oleh Operation Director. Kemudian di sini mencakup pada keadaan darurat di seluruh area proyek. Nah, pelatihan atau drill-nya kondisi gawat darurat dilakukan setahun sekali. Ya, baik. Saya rasa sudah cukup jelas. Untuk klausul selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Baik, silakan ada yang belum? Reza, Nurul, Muhammad Rizkiawan. Bu, baik saya akan bertanya terkait klausul 9.1.2 terkait evaluasi penataan. Jadi bagaimana cara PT KLO ini dalam melakukan evaluasi kepatuhan dalam proses utama kegiatan pertambangan? Kan kalau dari informasi yang kami terima itu ada 11 proses utama ya.
pada ini kegiatan pertama. Bagaimana caranya dalam melakukan evaluasi kepatuhan tersebut? Oke, di sini adalah evaluasi ketaatan terhadap ini ya, terhadap perundangan yang berlaku ya. Gitu, benar. Oke, jadi kita mengidentifikasi per proses, jadi kami masukkan di dokumen identifikasi agar mungkin lebih mencakup semua aspek, mungkin bisa teman-teman lihat apakah sudah sesuai atau belum. Nah, di sini ada peraturan perundangan yang berlaku untuk pelaksanaan setiap prosesnya. Baik, apakah sudah cukup? Permisi, saya izinkan saya menanyakan tentang Baik, klausul Reza. 10. Bagaimana proses dilakukannya perbaikan berkelanjutan pada lingkungan di PT KLO? Oke. Kegiatan perbaikan berkelanjutan kami lakukan evaluasi dalam bentuk review manajemen. Jadi kita mengadakan manajemen review setiap setahun sekali. Dan berikut bukti review manajemen yang telah kami lakukan. Sebentar, ada. Oke. Oke. Di sini ada form tinjauan manajemen. Dan ini mencakup beberapa agenda, terutama untuk agenda K3 dan lingkungan. Kemudian di setiap tinjauan manajemen nanti ada statusnya apakah masih open. Kalau open berarti kami perbaiki di tahun depan. Kemudian untuk tahun berikutnya, nah seperti ini. Efisiensi BBM masih open, kemudian untuk tahun selanjutnya kita lakukan review lagi apakah program implementasi ini sudah berjalan atau belum, sampai statusnya close atau sudah tercapai seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada ketua tim audit. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, demikian kegiatan audit internal kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada tim auditor dan tim auditor yang sudah bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan audit internal ini. Mohon maaf dari kami tim auditor bila ada kesalahan penyampaian dan sebagainya kepada tim auditor. Semoga next waktu kita bisa melakukan audit kembali. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Sebelumnya terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Terima kasih kelompok 2. Untuk kelompok 2 sangat baik dan tertata rapi ya, tersusun rapi. Untuk per klausulnya silahkan teman-teman tulis. Kalau misalkan ada yang tidak cocok dengan klausul, silahkan ditulis, berarti menjadi non-conformity ya, ketidaksesuaian. Jadi nanti mungkin ada 2 bayangan saya, ada di laporan pertama adalah laporan yang teman-teman buat. Jadi ada pertanyaan yang teman-teman buat, kemudian nomor klausulnya, bunyi klausulnya, dan evidence-nya atau buktinya yang telah dapat dari saya. Kemudian untuk
statusnya nanti ada statusnya sudah sesuai atau belum sesuai dengan klausul. Kalau memang belum sesuai, nanti ada lanjutannya, tidak sesuainya itu apa dan tindakan perbaikannya apa. Seperti itu ya. Nah, nanti saya tunggu laporannya di minggu ke-16. Sudah ada kotak tugasnya, silakan diisi. Baik, Baik, Ibu. terima kasih. Ibu, kami boleh bertanya, Bu? Boleh, silakan. Untuk laporannya ini, untuk formatnya terserah dari kelompok kami ya, Bu. Mau dibuat tabel atau langsung aja sembarang ya, Bu? Terserah. Tapi biasanya memang kalau laporan audit itu bentuknya apa ya? Walaupun tabel dia per klausul, per pertanyaan ya. Jadi teman-teman nanti per pertanyaan aja. Jadi pertanyaannya teman-teman apa? Ikut di klausul mana? Klausulnya nomor berapa? Kemudian nanti bunyi klausulnya apa? Kemudian di kolom bawahnya buktinya apa atau evidence-nya apa? Kemudian yang terakhir statusnya apa? Kalau misalnya statusnya tidak sesuai dengan klausul, bisa ditambahi lagi kolom bawahnya tindakan perbaikan yang diusulkan. Baik, Ibu izin bertanya, berarti untuk buktinya ini kami hanya menyampaikan dalam bentuk kata-kata aja kan, Bu? Bukan dalam tadi ya buktinya Ibu tadi itu. Enggak, kata-kata aja. Baik, Ibu. Untuk pengumpulannya nanti perwakilan ya, Bu, atau semuanya ngumpul? Perwakilan PDF tiap ya, Bu? kelompok. PDF, sudah saya setting PDF. Oke, mungkin itu saja, Bu, dari kelompok kami. Baik, terima kasih kelompok. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Kelompok 3 sepertinya sudah join, silahkan. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu, izin meninggalkan room. Silahkan. Baik, kelompok 3, mungkin silahkan di-opening untuk lead auditornya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan dan Ibu Asri. Perkenalkan, saya Ziada Aulia Fajriani selaku lead auditor. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, yakni Agnes Gea selaku auditor, Akmal Syafif Bukhari selaku auditor, Kevin Marpong selaku auditor, lalu Sandi Rahman selaku auditor, Kiki Muhammad Hadan selaku auditor, dan Satria Nugraha sebagai auditor dalam kegiatan audit hari ini. Hari ini kita akan melakukan audit internal yang bertujuan untuk mengevaluasi operasi dan kinerja pertambangan PT KLO dengan mengacu pada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yakni ISO 14001 tahun 2015 serta mengidentifikasi risiko yang dihasilkan dari produksi biji besi. Hari ini audit akan dilaksanakan secara virtual melalui Zoom meeting. Kegiatan tanya jawab akan dilaksanakan selama 15 menit dan pelaporan hasil audit akan dilakukan di minggu depan. Untuk memulai audit hari ini, izinkan saya bertanya kepada Ibu Asri selaku top manajemen, apakah Ibu berkenan untuk menjelaskan bagaimana alur proses produksi dari kegiatan pertambangan biji besi saat ini dari pra pertambangan hingga pasca pertambangan. Baik, terima kasih Ziada. Jadi proses yang kami lakukan itu dari proses land clearing atau pembersihan lahan, kemudian setelah dibersihkan lahannya, kita selamatkan topsoil-nya. Kemudian karena galian tidak dalam, topsoil hanya digeser di area-area pertambangan. Kemudian untuk penambangannya langsung menggunakan eksa ya. Karena dia bentuknya tanah dan gali tidak dalam, kita langsung ngambil sekitar 9 cm sampai maksimal 1 meter di bawah lapisan topsoil. Kemudian kegiatan pencucian sudah ditiadakan, jadi kita langsung mengirim hasil galian
ke pihak ketiga untuk selanjutnya dilakukan pemurnian biji besi. Jadi kami tidak melakukan pemurnian secara sendiri, jadi ada nanti pabrik pemurniannya, seperti itu. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman auditor lain ada yang ingin ditanyakan? Baik, Ketua izin masuk untuk itu saya izin bertanya terhadap auditi untuk dari penjelasan tersebut melihat dari profil perusahaan dari 2007 sampai 2013 itu menggunakan sistem washing plan atau sistem basah. Namun untuk 2013 dan seterusnya itu mengganti sistemnya menjadi sistem kering dan dengan unit dry kiln. Izin bertanya mengapa mengubah sistem produksinya dari basah ke kering? Apakah ada dampak lingkungannya ketika menggunakan washing plan dengan sistem basah? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi kami memang mengubah karena di sistem basah kita membutuhkan sekitar dalam 1 bulan itu sekitar 5.000 air bersih, seperti itu. Sehingga kami membutuhkan air yang cukup banyak, kemudian untuk melakukan konservasi atau penghematan air, kami lakukan menjadi ke sistem kering, seperti itu. Itu merupakan inovasi kami untuk mengurangi penggunaan air dalam proses produksi kami, gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan lagi ke Ketua. Baik. Oke, terima kasih. Baik, ada lagi dari yang lainnya? Oke, saya ingin bertanya, berdasarkan penjelasan fasilitas pada klausul 6.1.2 mengenai aspek lingkungan, dijelaskan pada klausul tersebut bahwasanya ketika menentukan aspek lingkungan, perusahaan perlu mempertimbangkan daur hidup. Dalam berkas sistem manajemen lingkungan perusahaan ini, pada ruang lingkup SML perusahaan, pada poin 1 disebutkan bahwa PT KLO mengutamakan dan mempertimbangkan aspek lingkungan dalam setiap tahapan penambangan. Jadi apakah disebutkan bagaimana penerapan daur hidup pada proses repair dan maintenance unit? Baik, terima kasih Agnes untuk pertanyaannya. Jadi untuk penentuan sistem pertambangan yang kami lakukan, aspek dampak lingkungannya, kebetulan kami sudah menganalisisnya. Sebentar, saya mungkin bisa share untuk identifikasi dampak. Baik, mungkin teman-teman juga bisa lihat untuk proses utama, kemudian kami membaginya menjadi subproses, kemudian sumber dampak lingkungannya, serta sampai kontrol dan peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi untuk life cycle memang belum kami lakukan. Jadi kami hanya menganalisis sumber dampak berdasarkan proses utama yang telah kami lakukan. Seperti itu. Masih mute, Agnes. Oh iya, baik. Terima kasih Bu atas jawabannya. Baik, terima kasih Agnes. Baik. Ada lagi dari teman-teman yang lain mau bertanya? Ya, permisi Bu, jadi izinkan saya untuk bertanya. Dari profil perusahaan yang Ibu berikan, terdapat juga beberapa berkas sistem manajemen lingkungan yang ada di ruang lingkup SML. Kemudian pada poin 2 itu disebutkan bahwa perusahaan menegaskan untuk berkomitmen mematuhi peraturan dan perundangan negara Republik Indonesia yang telah berlaku. Kemudian kan hal ini juga berkaitan dengan klausul 6.1.3 yang ada pada ISO 4001 tentang kewajiban penataan. Jadi
saya ingin bertanya, apakah ada bukti perusahaan ini telah melakukan identifikasi dan pemenuhan undang-undang dan persyaratan lainnya? Oh, baik. Untuk identifikasinya kami satukan di dokumen yang identifikasi dampak tadi. Jadi di sini ada untuk peraturan perundangan yang masih berlaku. Oke, kami juga menganalisis peraturan yang berlaku. Sebentar ya. Daftar peraturan. Oke. Jadi kami punya ada beberapa peraturan, ada peraturan pengendalian air, udara, dan 5B3. Kemudian kami menganalisisnya untuk status pemenuhannya. Oke, seperti ini untuk status pemenuhannya. Jadi berdasarkan peraturan yang berlaku dan ini kami update tiap tahun. Jadi kalau misalkan ada peraturan yang terbaru akan kami update di tabel ini. Kemudian kami analisis termasuk di per pasalnya untuk dampaknya. Dampaknya di sini. Baik ya, Satria. Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi dari yang lainnya. Saya izin bertanya kepada Ibu Asri. Ini berkaitan dengan klausul 5.1, Bu, terkait kepemimpinan dan komitmen. Kan di klausul 5.1 itu disebutkan bahwasanya klausul 5.1 ISO 14001 disebutkan bahwasanya manajemen puncak itu harus memperagakan kepemimpinan dan komitmen terhadap sistem manajemen lingkungan. Kemudian pada poin C-nya memastikan integrasi persyaratan sistem manajemen lingkungan ke dalam proses bisnis organisasi. Kemudian Ibu Asri sebagai top manajemen di perusahaan ini tentunya memiliki cara untuk menerapkan hal tersebut. Mungkin bisa disebutkan bagaimana cara dan bukti-bukti yang dapat ditampilkan Ibu Asri untuk penerapan atau pemastian integrasi sistem manajemen lingkungan ke dalam proses bisnis organisasi. Baik, terima kasih Akmal. Jadi saya sebagai top manajemen telah melakukan pengesahan kebijakan lingkungan yang tentunya harus ditaati oleh semua karyawan. Oke, mungkin bisa saya share kebijakan yang telah ditulis. Nah, di sini ada kebijakan yang telah kami sahkan untuk selalu menaati peraturan dan selalu melakukan kajian pengendalian risiko dampak lingkungan dalam setiap proses produksinya. Oke. Oke, apakah cukup buktinya, Akmal? Iya Bu Asri, terima kasih telah menampilkan buktinya. Saya rasa cukup, saya kembalikan ke auditor utama. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman auditor? Baik, Ketua, izin bertanya kepada Ibu Asri. Jadi berdasarkan klausul 8.1, berdasarkan klausul 7.3, di mana organisasi harus memastikan personilnya melaksanakan pekerjaan di bawah kendali organisasi yang peduli terhadap kebijakan lingkungan, itu juga ada poin A-nya,
Jadi untuk pertanyaannya, apa bukti-bukti yang bisa dijelaskan oleh Ibu Asri sebagai top manajemen untuk memastikan personil yang melaksanakan pekerjaan di bawah kendali organisasi yang peduli terhadap kebijakan lingkungan? Terima kasih. Untuk membuktikan, mungkin kalau auditnya bisa ke lapangan, mungkin bisa ditanyakan ke personil personil langsung ya. Tetapi dalam top manajemen sendiri kita menyediakan SOP pada pelaksanaan semua produksi yang di situ ada terkait ada aspek lingkungan dan keselamatannya. Di seluruh SOP pasti ada ada bagian di poin keselamatan. Keselamatan dan lingkungan ya. Oke, mungkin saya ada beberapa SOP yang bisa saya tampilkan. Ini SOP darurat. Sebentar ya, saya carikan contoh SOP-nya. Kebijakan. SOP. Nah, mungkin bisa salah satunya ini ada SOP komunikasi dan partisipasi. Jadi di sini ada peran dan tanggung jawab dari HSE, KTT, dan top manajemen atau manajer atau head department. Nah, di semua SOP kami itu pasti ada tanggung jawab seperti ini. Seperti itu ya. Itu yang bisa kami kendalikan saat ini ya, untuk aplikasi di lapangannya mungkin jika ada kesempatan bisa langsung ditanyakan ke operatornya atau orang yang berwenang di wilayah itu. Begitu. Baik Bu, terima kasih. Saya rasa cukup. Saya kembalikan ke Ketua. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin dari auditor lain. Ya, terima kasih Ketua. Izin bertanya Bu. Baik. Jadi berdasarkan klausul 8.2 di mana organisasi ini harus menerapkan, memelihara proses yang diperlukan untuk siaga dan tanggap terhadap potensi situasi darurat yang teridentifikasi pada klausul 6.1.1. Jadi pertanyaan dari saya, apa saja prosedur yang telah ditetapkan oleh organisasi ketika terjadi keadaan darurat, dan apa bukti bahwa organisasi ini telah melakukan pelatihan dan menyediakan informasi terkait kesiagaan dan tanggap darurat? Itu saya pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Saudara Rifki. Kami punya SOP emergency atau kondisi gawat darurat. Sebentar. Oke. Oke, berikut saya share untuk prosedur kondisi gawat darurat yang telah kami resmikan dan kami pakai. Nah, di sini ada mungkin bisa teman-teman lihat cara atau prosedurnya bagaimana jika terjadi keadaan darurat. Kemudian untuk
bukti kalau kita sudah melakukan drill, jadi setiap tahun minimal 1 kali kita melaksanakan drill. Oke. Kami buat laporan untuk drill keadaan darurat ya. Oke, kami ada drill, untuk keadaan darurat, tetapi, laporannya sebentar, review manajemen. Laporannya oke, drill. Saya carikan dulu laporannya. Laporannya tidak dibuat. Nah, ternyata tidak ada. Jadi tidak ada bukti drill-nya, tapi kami melakukan drill, minimal setahun sekali untuk keadaan darurat. Dan SOP-nya sudah ada, seperti itu. Ya, baik Bu. Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan ke Ketua. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan dan jawaban dari Bu Asri terkait pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh auditor. Mengingat waktu hanya 15 menit diberi kesempatan, mungkin audit kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya